Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ermayanti dari kelompok 3 angkatan 23 peserta Latsar CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan learning journal tentang etika publik. Sebelum kita masuk ke pengertian etika publik, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Setelah mengetahui apa itu etika, kita masuk kepada etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik ASN. Kode etik berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Fokus utama pelayanan publik ada 3. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang kedua, dimensi tindakan integritas. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Yang ketiga, dimensi kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan dari setiap warga masyarakat demi pelayanan yang maksimal. Perilaku pejabat publik. Sebagai seorang ASN, kita harus merubah mindset dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan,
dan menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditanggungjawabkan. Kemudian ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama ada manajemen perubahan, yang kedua deregulasi kebijakan, yang ketiga penataan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sumber daya manusia aparatur, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh penguatan pengawasan, yang kedelapan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya penerapan etika publik, terutama guru. Nah, sebagai seorang guru sebaiknya berhadir di kelas tepat waktu atau lebih awal sebelum jam pelajaran dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ada baiknya seorang guru berhadir 10 atau 15 menit sebelum masuk ke kelas. Jadi, guru masuk ke kelas terlebih dahulu sebelum siswa masuk untuk menyiapkan bahan-bahan ajar apa saja yang akan disampaikan kepada siswa nantinya agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, guru harus memperlakukan siswa sebagai partner dalam proses belajar mengajar. Karena kecerdasan dan kemampuan setiap siswa berbeda-beda, maka ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, tidak semua siswa secara langsung paham mengenai topik bahasan yang dijelaskan. Oleh karena itu, tugas guru sebagai partner dari siswa adalah menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan secara berulang dengan sabar. Bila perlu, diberikan pendalaman materi khusus siswa yang memerlukan perhatian lebih. Sebagai partner yang baik, guru harus menanyakan bagian mana yang belum dimengerti, kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, guru harus membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan siswa, kepala sekolah, rekan sesama guru, dan orang tua siswa atau masyarakat. Ketika berkomunikasi yang dibangun tidak memandang siapa partner yang diajak berkomunikasi. Guru melayani pembelajaran siswa dengan sikap sopan, tanpa tekanan, ramah, dan menghargai layaknya customer yang harus diberikan pelayanan terbaik. Dalam hal ini, guru harus bertindak sebagai pelayan dengan tetap mematuhi aturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah. Tentunya, guru harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan tertentu seperti kerahasiaan soal ujian agar tidak bocor dan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Selanjutnya, guru memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada siswa yang memerlukan informasi terkait bahan ajar yang disampaikan. Dan juga guru bisa memberikan masukan-masukan kepada siswa agar tidak mempercayai berita-berita bohong atau hoax-hoax yang telah tersebar di berbagai media, baik media sosial, elektronik, dan juga media-media lainnya. Selanjutnya, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, guru bisa memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat melalui keikutsertaannya dalam kegiatan di masyarakat. Peran guru dalam masyarakat mewujudkan komunitas yang saling bertoleransi,
berperan sebagai pemimpin yang menjadi contoh teladan dan rujukan kepada masyarakat sekitarnya, memberikan teguran dan nasihat terhadap aktivitas yang tidak sehat yang melibatkan anak-anak, jiran tetangga tempat tinggalnya, menjadi agen perubahan kepada masyarakat supaya mengikuti norma dan nilai-nilai yang positif, menyebarkan aktivitas-aktivitas sekolah dan perkembangan dunia pendidikan kepada masyarakat sekitar. Presentasi dari saya, terima